Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lia Syifaul Hujah, Prodi PGMI semester 3, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar IPS. Untuk memenuhi tugas IPS, mata kuliah pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Aib Saifuddin MPD. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar IPS ada dua. Yang pertama, faktor-faktor motivasi dan masalah internal. Dan yang kedua ada faktor-faktor motivasi dan masalah eksternal. Nah, sebelum ke pembahasan, kita bahas dulu tentang motivasi. Apa itu motivasi? Nah, motivasi merupakan proses psikologis yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Motivasi juga merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk melakukan. Nah, kita ke pembahasan yang pertama, ada faktor-faktor motivasi dan masalah internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri siswa. Ada dua aspek. Yang pertama aspek fisiologi dan yang kedua ada aspek psikologi. Nah, apa itu aspek fisiologi dan psikologi? Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada aspek fisiologi. Nah, aspek fisiologi merupakan kondisi umum jasmani dan tonus atau tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Nah, jadi aspek fisiologi ini yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan anggota fisik atau anggota tubuh siswa. Contohnya, ketika seorang siswa sedang sakit, maka proses belajarnya pun tidak akan fokus, akan terganggu dengan rasa sakitnya. Contohnya itu. Nah, yang kedua ada aspek psikologi. Secara umum, aspek psikologi ini berkaitan dengan tingkah laku manusia. Tingkah laku di sini meliputi segala kegiatan yang tampak maupun yang tidak tampak yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, apa saja yang termasuk aspek psikologi ini? Nah, yang pertama ada bakat. Bakat adalah kemampuan bawaan seseorang sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat akan dapat menentukan proses belajar seseorang. Yang kedua ada minat. Minat merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan prestasi belajar siswa. Untuk mencapai prestasi belajar yang baik dengan bilang terhadap pelajaran tertentu, maka siswa harus benar-benar berminat tinggi pada pelajaran tertentu. Yang ketiga ada inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Yang keempat yaitu kemampuan dasar atau pengetahuan dasar. Merupakan pengetahuan yang telah diperoleh anak pada sekolah sebelumnya. Nah, dilanjutkan yang ke bagian kedua, yaitu ada faktor-faktor motivasi dan masalah eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Terdapat dua aspek, yang pertama aspek lingkungan sosial, dan yang kedua aspek lingkungan non-sosial. Nah, apa itu aspek lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial? Nah, yang pertama itu ada aspek lingkungan sosial. Nah, aspek lingkungan sosial ini terdiri dari lingkungan sekolah yang meliputi guru, staf administrasi dan jajarannya, serta teman-teman di kelasnya. Yang kedua ada lingkungan keluarga, meliputi seluruh anggota keluarga yang ada di rumahnya. Yang ketiga lingkungan masyarakat, meliputi tetangga, teman-teman permainan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada aspek lingkungan non-sosial. Nah, aspek lingkungan non-sosial ini terdiri dari keadaan cuaca, apakah cuacanya itu panas atau dingin. Selanjutnya waktu. Waktu itu bisa pagi, siang, atau malam. Ya, selanjutnya ada tempat. Tempatnya itu sepi, bising, atau kualitas sekolah tempat belajar. Dan yang terakhir ada fasilitas belajar, meliputi sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya. Nah, contoh aspek lingkungan sosial ini tentang waktu. Nah, anak-anak itu di pagi hari konsentrasi anak atau fokus
ya konsentrasi anak itu akan fokus terhadap pelajaran. Sedangkan ketika mulai siang, konsentrasi anak itu mulai menurun dan, makin siang itu pikiran anak itu akan buyar. Jadi tidak akan fokus dalam, eee, menangkapi atau memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, mungkin, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan dalam menyampaikan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.